Perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Jubita Sarinapasi, nomor induk mahasiswa 20 10 12 38, program studi TI/MTI dari kelas E. Di video kali ini, saya akan menjawab soal UAS pengantar manajemen bisnis. Langsung saja soal yang pertama, siapa saja yang dimaksud dengan insight stakeholder? Stakeholder di dalam sebuah organisasi dibagi menjadi dua, stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal maupun stakeholder eksternal memiliki pengaruh besar dalam berjalannya sebuah kebijakan. Stakeholder internal meliputi organisasi, industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Sedangkan stakeholder internal meliputi konsumen, supplier, pesaing investor, pemerintah, sebuah komunitas lokal, media, masyarakat secara umumnya, dan lain-lain. Soal yang kedua, sebutkan tujuan jangka panjang di dalam sebuah bisnis. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, agar memperoleh laba keuntungan. Yang keempat, untuk mempertahankan para pelanggan agar tetap loyal dengan produknya. Yang kelima, menciptakan karyawan yang inovasi, kreatif, dan berdaya guna. Soal yang ketiga, jelaskan strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dibagi menjadi 4, strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Yang pertama, kita akan membahas tentang strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindar diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar dalam hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Itulah strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang berikut kita akan lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan yang kalian ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram. Oke, yang saya tahu dari pengambilan keputusan terprogram itu adalah keputusan yang berulang dan telah dilakukan sebelumnya. Dalam keputusan terprogram, prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi. Keputusan terprogram memiliki struktur yang baik karena pada umumnya kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas, informasinya sudah sangat akurat mengenai kinerja saat ini, tersedia dengan baik, terdapat banyak alternatif keputusan dengan tingkat kepastian relatif yang tinggi. Tingkat kepastian relatif adalah perbandingan tingkat keberhasilan antara dua alternatif atau lebih. Soal yang keempat, jelaskan yang kalian ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram. Yang saya ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam keputusan terprogram, prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi. Keputusan terprogram memiliki struktur yang baik karena pada umumnya kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas informasi mengenai kinerja saat ini. Tersedia dengan baik, terdapat banyak alternatif keputusan dan tingkat kepastian yang tinggi. Tingkat kepastian relatif adalah perbandingan tingkat keberhasilan antara dua alternatif atau lebih. Yang kelima,
Apa saja yang harus terdapat pada struktur organisasi? Yang harus terdapat pada struktur organisasi yang pertama, kejelasan dan kedudukan koordinasi. Koordinasi ini dibutuhkan untuk menghindar adanya mislead communication yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis yang sedang berkembang dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan komunikasi antara jabatan. Yang kedua, kejelasan dalam jalur hubungan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan. Yang ketiga, kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tampang tindih wewenang dapat menjadi masalah serius dalam sebuah struktur organisasi. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Tercapainya tujuan dari berdirinya suatu bisnis adalah melalui pengendalian dan pengawasan rutin untuk melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota. Soal nomor 6, sebutkan syarat pemberian motivasi yang efektif. Situasi yang dapat dipilih oleh pemimpin untuk memotivasi karyawan dilaksanakan secara terencana dalam pertemuan atau rapat, yakni seperti yang pertama, waktu memberikan tugas kepada bawahan. Yang kedua, waktu mengecek bawahan. Yang ketiga, waktu memberikan pengarahan untuk suatu tugas. Yang keempat, waktu pemimpin melakukan percakapan ringan dengan karyawan secara spontan atau santun. Motivasi akan menjadi lebih efektif jika didukung oleh beberapa kondisi, di antaranya yang pertama, memberikan insentif yang disesuaikan dengan sistem dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, menciptakan hubungan sosial yang penuh dengan kekeluargaan. Yang ketiga, jaminan harapan masa depan demi keamanan bekerja. Yang keempat, memberikan penghargaan setiap kegiatan positif. Yang kelima, memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri demi kepentingan umum atau kepentingan kelembagaan.